Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang menanyakan boleh nggak ya yang diabetes minum susu? Untuk mengetahui jawabannya, teman-teman jangan kemana-mana, tonton video saya sampai selesai ya. Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak. Hai teman-teman, saya Techika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Buat teman-teman yang diabetes atau kepingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng tintong supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Teman-teman, tema pembahasan kita kali ini adalah tentang susu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang menanyakan boleh nggak ya yang diabetes minum susu? Untuk mengetahui jawabannya, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, asalnya dari susu tersebut. Kemudian yang kedua, kandungan dari susu. Dan yang ketiga, bagaimana cara tubuh kita mengolahnya. Yang pertama, asalnya dari susu. Susu biasanya itu terbuat dari tumbuhan atau disebut juga susu nabati, dan ada juga yang terbuat dari hewan, susu hewan. Kalau susu nabati itu biasanya terbuat dari kedelai, kemudian kacang almond, kacang mede, dan banyak lagi. Kalau susu hewan biasanya terbuat dari kambing dan kemudian sapi. Kemudian yang kedua, kandungan dari susu. Untuk mengetahui kandungan dari susu, teman-teman bisa pergi ke Google dan mengetikkan di sana nutrition fact, misalnya ya, susu kedelai. Nanti akan teman-teman lihat di sana kandungan gizi dari susu kedelai. Kandungan gizi dari susu kedelai adalah sodium, potasium, protein, vitamin-vitamin, dan juga karbohidrat atau gula. Kemudian kalau teman-teman juga ingin mengetahui kandungan gizi dari susu hewan, teman-teman juga bisa mengetikkan di sana nutrition fact, susu sapi. Nanti teman-teman akan menemukan informasi bahwa susu sapi itu mengandung lemak, protein, sodium, kalium, dan karbohidrat atau gula. Perbedaan dari susu nabati dengan susu hewan adalah kalau susu hewan atau susu mamalia itu mengandung laktosa. Yang ketiga, bagaimana tubuh kita mengolah susu. Khusus buat teman-teman yang diabetes atau nggak mau kena diabetes, yang perlu diperhatikan adalah kandungan dari susu-susu ini yang sekiranya berpotensi akan menambah lonjakan gula dalam darah. Kalau susu-susu ini mengandung karbohidrat dan gula, sudah pasti akan menambah kadar gula darah teman-teman. Kemudian untuk susu hewani atau susu mamalia termasuk manusia itu mengandung yang namanya laktosa. Laktosa ini disebut juga gula susu. Karena laktosa ini kalau kita konsumsi masuk ke dalam pencernaan kita, dalam usus halus akan dipecah oleh enzim yang namanya enzim laktase. Hasil pemecahan dari laktosa ini menghasilkan galaktosa dan glukosa. Glukosa ini kemudian akan dibawa ke dalam liver untuk diedarkan ke dalam tubuh kita dan dimasukkan ke dalam pembuluh darah sehingga akan menambah kadar gula darah teman-teman. Namun ternyata yang namanya enzim laktase
yang fungsinya ini untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa itu paling banyak diproduksi saat kita masih menyusui. Setelah kita melewati masa menyusui, maka tubuh akan mengurangi produksi dari enzim laktase ini. Pengurangan produksinya itu besar sekali ya teman-teman, bisa sampai hanya memproduksi 35%. Bahkan ada teman-teman juga yang sudah tidak bisa memproduksi enzim laktase ini. Untuk teman-teman yang tubuhnya tidak memproduksi lagi enzim laktase ini, maka apabila teman-teman mengkonsumsi makanan minuman yang mengandung laktosa, tidak akan dapat dipecah atau dicerna dalam usus halus untuk menjadi glukosa dan galaktosa. Akibatnya, laktosa akan menumpuk berakumulasi dalam usus halus. Namun ternyata dalam usus kita ada bakteri yang bisa mencerna laktosa ini. Bakteri ini bisa memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Tapi sayangnya glukosa yang dipecah oleh bakteri ini hanya digunakan oleh mereka sendiri sebagai sumber energi. Selain bisa membantu memecah laktosa, ternyata bakteri-bakteri ini juga mengeluarkan karbon dioksida, hidrogen, dan juga metan. Gas-gas yang dikeluarkan dari bakteri ini keluar dalam pencernaan, kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Namun ternyata banyak juga gas yang masih tertinggal dalam pencernaan. Sehingga teman-teman yang sangat kurang produksi enzim laktase-nya dan bahkan tidak produksi sama sekali akan mengalami yang namanya kembung. Inilah yang sering disebut oleh teman-teman mengalami yang namanya alergi susu. Padahal kondisinya adalah karena teman-teman mengalami intoleransi terhadap laktosa. Selain itu, kalau teman-teman mengalami intoleransi laktosa, tapi teman-teman tetap mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung laktosa dalam jumlah yang banyak, dikhawatirkan akumulasi dari laktosa dalam pencernaan tersebut akan memicu terjadinya osmolaritas atau berkurangnya kadar air dalam pencernaan. Berkurangnya kadar air ini akan memicu tubuh untuk mengirimkan air sebanyak-banyak ke dalam pencernaan, sehingga kemudian pencernaan mengeluarkannya dalam bentuk feses yang banyak sekali air. Itulah yang disebut teman-teman mengalami yang namanya diare. Sekarang kembali ke pertanyaannya. Boleh nggak ya teman-teman yang diabetes untuk minum susu? Jawabannya adalah silahkan teman-teman putuskan sendiri. Yang penting sekarang teman-teman sudah tahu kandungan dari susu nabati maupun susu hewani. Kemudian kandungan dari susu tersebut yang sekiranya bisa menambah lonjakan gula darah. Apabila teman-teman ingin mengkonsumsi susu, jangan lupa untuk perhatikan jumlah atau takaran konsumsinya. Berhati-hati juga buat teman-teman yang ternyata mengalami intoleransi terhadap laktosa yang terkandung dalam susu. Demikian video saya kali ini tentang susu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di bawah dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam! Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak.